Halo guys, selamat datang di channel kami, di channel podcast kelompok 3. Nah, di video ini kami akan membahas mengenai topik yaitu nilai dan norma di halaman anak remaja, terutama kalau kali ini di halaman anak SMP. Oke, dan sekarang kita ada 3 tamu, yaitu bisa tolong perkenalkan diri. Nama saya dari Hidil Bera, saya usia 18 dari kelas 21. Nama saya Mitra Nugraha, angkatan 21 dari M1. Nama saya Sabila Natasha, saya 19 dari M1. Oke, sebelum itu kita bakal nonton dulu nih video drama ada kenakalan anak remaja. Duh, ngantuk. Mana pelajaran kimia lagi? Duh, ikut ini mau berbicara? Iya nih, semua lebih. Iya. Lihat nih postingan si Nadia. Keris banget, komen ah. Ini lo kan? Iya ih, beda banget kita sama diri lain. Nah, itu tadi klik videonya. Nah, di drama itu kita bisa tahu kalau itu ada analisa, rekomendasi, bullying, dan benar banget. Dan parahnya hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak kembali tadi itu juga dianggap hal yang biasa aja sekarang. Nah, makanya di video ini kita mau menyanyi kepada tamu kita gitu. Nah, menurut kalian apa sih dampak dari sikap yang sudah terlihat? Mungkin kalau dari saya sendiri, dampaknya itu merusak properti dulu. Yang pertama untuk vandalisme, dan yang kedua yang untuk bullying itu terjadinya masalah psikologi buat si korbannya. Dan menurut aku itu tuh dampaknya tuh ada dua, buat si pelaku sama yang terkena bullying. Karena yang terkena bullying juga itu bakal dapat apa ya, mentalnya tuh jadi turun gitu loh. Dan merasa si pelakunya itu bakal merasa puas atau udah puas dan dia itu lakuin itu secara berulang-ulang. Nah, jadi kesehatan mental itu salah satu dampak menurut saya. Kalau menurut saya bikin program tersebut bikin tidak nyaman untuk sekolah sih. Ini saya juga dari bangunnya. Terus aku juga ada beberapa info ya, aku dapat info kalau dari yang studi sama tante baik itu jadi korban bully bisa aja jadi pembuli juga guys, karena itu tuh bisa membantu kita rasa trauma dan apa ya, kayak maksud dari korban bullyingnya untuk membuli orang lain lagi itu agar dia tuh merasa puas, dan itu bisa menjadi lingkaran setan bagi orang-orang
mungkin buat bapak ibu guru yang mengajarnya dibuat prosesi pembelajaran itu jauh lebih menarik, jadi anak-anaknya itu tidak merasa mengantuk. Oke, tadi kan kita udah nanyain dampak dan solusi berdasarkan video tadi. Nah, sekarang kita mau tanya kalian pernah nggak sih ngerasain atau malah beberapa waktu dari namanya aksi yang ada di video tadi? Kalau aku jujur pernah jadi pembuli, jadi pelaku di SD, dan aku baru sadar kalau perbuatan aku salah itu setelah aku kena karmanya dari badan. Pada saat itu aku dilaporin ke kelas dan orang tua aku dipanggil, terus aku ditegur lah, bukan dipanggil, kalau dipanggil itu kan kayak dibentak-bentak ini enggak, terus kan ditegur, terus aku ini sadar diri juga ternyata aku salah kayak gini. Dan sampai sekarang aku dengan orang itu tuh masih berkomunikasi. Jadi aku juga minta maaf, asal dari diri kita sendiri aja sih, dan sebenarnya Kalau aku sendiri, aku dulu pernah jadi korban bullying waktu pas SMP. Jujur aku agak lupa soal tindakan